A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya muliakan dan saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alaullah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati dan saya cintai kedua orang tua saya yang telah mendukung saya sehingga saya bisa sampai di titik sekarang ini, serta teman-teman senasib seperjuangan yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Silva Denawati, mahasiswa aktif semester 4 Prodi Tadris Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan peta imajinasi yang berjudul Pembelajaran Berbasis Masalah. Baiklah, langsung saja kita akan membahasnya. Di sini ada 5 poin yang akan kita bahas. Yang pertama pengertian, kedua langkah-langkah, yang ketiga tingkah laku, yang keempat ada faktor interaksi, yang terakhir ada teknik. Pertama, pengertian. Pengertian pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning merupakan model pembelajaran dengan menyajikan masalah-masalah yang praktisi dan melalui stimulus pada kegiatan belajar mengajar. PBL merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif pada peserta didik. Nah, selanjutnya langsung saja kita akan membahas langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah. Langkah-langkah pemecahan masalah dalam pembelajaran berbasis masalah paling sedikit ada 8. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah, yang kedua mengumpulkan data, yang ketiga menganalisis data, yang keempat memecahkan masalah berdasarkan pada data yang ada dan analisisnya, yang kelima memilih cara untuk memecahkan masalah, yang keenam merencanakan penetapan pemecahan masalah, yang ketujuh melakukan uji coba terhadap rencana yang ditetapkan, dan yang terakhir melakukan tindakan atau action untuk memecahkan masalah. Selanjutnya kita membahas tentang tingkah laku pendidik. Nah, di sini ada 5 tahap. Yang pertama, tahap orientasi peserta didik pada masalah. Pendidik menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, mengajukan fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk memunculkan masalah, memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilih. Tahap yang kedua yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Pendidik membantu peserta didik untuk mengidentifikasikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Tahap yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Pendidik mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Dan tahap yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pendidik membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai, seperti laporan video dan model, serta membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Dan tahap yang terakhir yaitu di sini menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pendidik membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Nah, selanjutnya faktor-faktor interaksi belajar mengajar matematika. Proses belajar mengajar pada umumnya merupakan serangkaian aktivitas komunikasi antara peserta didik dan pendidik. Namun, interaksi antara pendidik dan peserta didik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu yang pertama faktor tujuan. Interaksi adalah kegiatan yang sadar akan tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang diharapkan setelah kegiatan belajar mengajar selesai. Karena setiap pendidik yang akan mengajarkan suatu unit bahan pelajaran harus terlebih dahulu merumuskan tujuan instruksional dan materi yang akan diajarkan. Yang kedua, di sini ada faktor bahan atau materi. Setelah tujuan dirumuskan, harus diikuti langkah pemilihan bahan pelajaran yang sesuai dengan kondisi tingkatan peserta didik yang akan menerima pelajaran. Yang ketiga, di sini ada faktor pendidik dan peserta didik.
Pendidik sebagai pengarah dan pembimbing berdasarkan tujuan yang telah ditentukan, sedangkan peserta didik adalah sebagai yang sedang menuju pada arah tujuan melalui aktivitas dan berinteraksi langsung dengan lingkungan sebagai sumber belajar atas bimbingan pendidik. Yang keempat di sini ada faktor metode. Faktor metode. Metode adalah suatu cara kerja yang sistematis pada umumnya, berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Semakin baik suatu metode, maka semakin efektif pula dalam pencapaiannya. Nah, dan yang terakhir yaitu faktor situasi. Situasi adalah suasana belajar atau suasana pengajaran, termasuk dalam pengertian ini adalah suasana yang berkaitan dengan keadaan peserta didik seperti semangat belajar, juga keadaan cuaca, keadaan pendidik, keadaan kelas, pengajaran yang berdekatan yang mungkin mengganggu atau terganggu karena penggunaan suatu metode. Nah, poin yang terakhir yaitu teknik keterampilan dasar mengajar matematika. Keterampilan dasar dalam mengajar matematika merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik profesional. Teknik keterampilan belajar mengajar itu ada 5. Yang pertama di sini keterampilan bertanya. Bertanya merupakan ungkapan secara verbal yang ditujukan untuk meminta respon yang dapat berupa pengetahuan, pertimbangan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu keterampilan memberi penguatan. Keterampilan memberi penguatan terdiri dari beberapa komponen yang perlu dan dikuasai penggunanya oleh peserta didik agar dapat memberikan penguatan secara bijaksana dan sistematis. Yang ketiga yaitu keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi merupakan cara pendidik dalam meningkatkan interaksi belajar agar terjalin suasana belajar yang aktif dan tidak membosankan bagi peserta didik. Yang keempat yaitu keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan merupakan kemampuan yang menyajikan informasi yang disusun secara sistematis dan berkaitan antara satu dengan lainnya. Yang kelima yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka pelajaran merupakan kegiatan pendidik dalam menciptakan suasana prakondisi bagi peserta didik agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang akan dipelajarinya. Sehingga usaha tersebut akan memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam pemaparan materi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.